Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang di part keempat ini kita akan bahas beberapa masalah yang terkait ketika Anda menginstal MySQL Workbench-nya ya. Oke, jadi coba kita lihat siapa yang sudah aktif. Ya, Putri, Krisnawati, Sonia, Dita, Reski, Nabila, Yona, Lestari, Rosita, Anidia, Diki, Revi. Ya, ini belum ya. Gerakan Santi belum masuk ya. Oke, jadi pertama ya, kemarin kita ketika install kita pakai MySQL yang mana ini ya, MySQL installer community ya, kita pakai ini. Coba kita lihat. Ya, kita tunggu dulu. Oke. Ya, ini adalah MySQL installernya. Nah, ketika ya ini, jadi ketika Anda klik MySQL installer tadi, ya, MySQL ini ya, install community ini, maka nanti tampilnya adalah seperti ini. Maka ini adalah ya bisa dibilang aplikasi-aplikasi yang kita install. Ya, saya gunakan jadi kalau ditanya aplikasinya yang utamanya apa? Aplikasi yang utama adalah MySQL servernya. Ini yang minggu kemarin kita bahas ya, MySQL servernya. Kemudian ini yang kita lakukan 3 minggu 4 minggu kemarin ya, latihannya ya, MySQL Workbench-nya. Ini versinya awalnya saya 6 ya, ini saya update otomatis sebenarnya ya, update-nya ya sekarang jadi 8. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah kalau kita lihat di sini MySQL servernya, jadi ini aplikasi utamanya ya, ini adalah servernya, MySQL servernya. Kalau kita reconfigure di sini ya, ini kita bikin standalone, kemudian next. Nah, di sini portnya saya bikin 3307 gitu ya, sengaja. Jadi konten apa itu port, jadi Anda bisa membayangkan apa itu port. Jadi kalau misalnya kita punya banyak aplikasi ya, bahkan di aplikasi MySQL sendiri gitu ya, itu saya bisa punya beberapa port gitu ya, saya punya beberapa port. Nah, misalnya saya jalankan di sini MySQL Workbench ya. Oke, kalau saya lihat di sini, ya kita tunggu dulu ya. Kalau Anda lihat di sini MySQL connection-nya, itu saya ada beberapa koneksi ya. Di sini ada yang koneksi ke MySQL dengan portnya 3306 ya, ada yang 3306 di sini ya. Itu pakai di situ MySQL aja ya, namanya adalah MySQL kecil semua. Kemudian ada lagi port yang di sini, ini saya pakai portnya 3307 gitu ya. Kemudian namanya di sini MySQL 57 ya, MySQL
57. Oh, ini kalau mau lihat di mana Pak? Ya, kalau oke, kita baca ke sini. Nah, ini adalah cara settingnya ya. Jadi saya kasih setting 3707. Oke, kemudian itu aja. Ini saya cancel aja. Ya, jadi di sini Anda bisa upgrade, Anda bisa reconfigure lagi ya di MySQL installernya. Jadi cara ngelihatnya adalah Anda klik search di sini, kemudian ketikkan service ya. Ketikkan service, ini muncul, Anda klik service-nya ya. Kemudian ini ya pertama ya memastikan juga apakah server kita, MySQL server kita sudah running ya. Kalau lihat di sini ya, saya punya dua di sini, MySQL dan MySQL 57, dan kedua-duanya running ya, kedua-duanya running. Jadi kalau Anda pengen ngecek apakah servernya situ sudah running atau belum, ya tadi ya klik ini, kemudian ketikkan services ya, Anda klik service-nya, maka akan muncul seperti itu ya. Nah, di sini Anda klik kanan, Anda bisa stop ya, Anda bisa restart ya. Ada dua di sini. Kalau lihat propertinya, dia startupnya adalah otomatis ya. Ketika komputernya nyala, maka dia service ini akan aktif ya, akan running. Tapi misalnya ketika Anda service, lihat di sini ternyata dia tidak running ya, berarti Anda harus bikin start gitu ya. Bikin start. Ini kalau dilihat di sini juga dia otomatis. Jadi kalau dilihat di sini, ini aplikasinya di sini. Jadi kalau dilihat yang satu lagi di mana? Satu lagi ada di SAM ya, ini ada di SAM. Ya, Mbak Nabila hadir. Ya, ini ada dua, jadi saya punya dua MySQL. Ini satu di sini. Ya. Satunya lagi adalah yang saya instalkan di sini di program file MySQL Server. Nah, kemudian cara membedakannya gimana? Membedakannya adalah saya membedakan di portnya. Nah, satu portnya 3306, satu lagi portnya 3307-nya. Oke. Jadi kalau kita tadi ya, entry service ya. Jadi kalau Anda tadi lihat di sini, kalau misalnya di sini posisinya adalah apa? Misalnya coba kita stop ya. Ya, di sini dia nggak ada keterangan ya. Tapi kalau kita start di sini, kita start. Oke. Oke, running ya. Ini service-nya running, servernya running. Saya punya dua di sini. Jadi kita caranya ngeceknya MySQL atau yang mana? Tadi ini namanya tadi kita lihat ya. Udah saya tutup tadi ya. Ya, ini MySQL tadi MySQL 57 atau coba kita lihat lagi. Baik. Oke. Ya. Oke ya, tadi ya ini kita reconfigure, kita next, mana tadi namanya? Ini ya, MySQL.
Ya, ini MySQL. Coba saya masukin aja. Oke, next. Nah, ini dia. Ini adalah Windows Service Name-nya. MySQL 57 ya. Saya nggak ganti nih ya. Saya udah ganti. Ya, kita lanjutkan. Ini saya cancel aja ini ya. Jadi kita punya service-nya adalah MySQL 57. Ya, oke. Kita keluar aja. Ya, oke, kita lanjut. Jadi di sini ada dua MySQL ya. Ya, di sini kemudian saya lihatkan di sini. Ya, saya punya dua MySQL running dua-duanya di sini. Membedakannya pakai portnya. Jadi kalau di sini kalau pakai SAM VP ini 3306. Kalau yang ini adalah yang MySQL yang terakhir kita install ya. Oke, jadi kalau ini kita buka, ya, kita lihat di sini ya, MySQL localhost 3306. Oke, ya, oke, apa ini? Oke lah, continue. Ya, oke. Nah, kalau ini kita show database, ya, kita run. Maka kalau Anda lihat di sini, ya, ini database-nya itu berbeda dengan database yang satu lagi ya. Ini satu. Jadi kalau saya buka yang ini dilihat 1307. Ya, kita show database, kita run. Ya, berbeda ya. Ini database-nya coffee store macam-macam, pet shop ya. Tapi kalau yang satu lagi menurut ya, ini usernya ya. Oke, ini kalau ini kita running. Ya, kalau saya show database, apa di sini ada database yang berbeda ya. Itu ya. Jadi Anda pastikan cek service-nya ya. Service-nya apakah running atau tidak running. Kemudian dicek ada berapa MySQL-nya. Oke, jadi itu ya, itu caranya. Jadi kalau di sini tidak running, ya Anda tidak running ya, pastikan. Jadi salah satu masalahnya biasanya karena MySQL-nya tidak running. Masalah keduanya karena portnya sama, menggunakan port yang sama, maka dia crash, bentrok ya. Udah itu aja. Kemudian kalau kita mau di sini ada MySQL connection, kita tambahkan. Ya, nah di sini misalnya kita kasih nama ya, di sini latihan lah, latihan 7. Kemudian ini kita pakai portnya adalah 337. Oke, kemudian ya sudah username. Nah, di sini ada username ya. Oke, sebelum ke sana saya cancel dulu, kita masuk di ya, kita masuk sini ya. Kita tambahkan user dulu ya, kita tambahkan user. Caranya gimana ya, kita cari ini user and privilege.
kemudian di sini kita add account ya, di sini oke, kita kasih nama Dinda misalnya. Kemudian nah ini ada rule-nya ya, ada administrative rule-nya. Ini Anda harus cek di sini ya. Kalau enggak dia suka error ya. Oke, ini saja. Oke, sekarang Dinda ya. Passwordnya ya, kita apply. Oke, oh ya. Oke, sekarang kita coba pakai Dinda. Jadi tadi ya, kasih nama, kasih password, kemudian administratif semua pilih aja semua dulu. Kemudian kita pakai user yang baru ini ya. Mana dia? Belum kita buat ya, kita buat dulu. Kita baru buat user ya. 7, username nya adalah Dinda, kita kasih portnya adalah 2307, test connection, passwordnya siapa, passwordnya Dinda. Oke, ini dia ya, successful ya, successful ya. Dilihat saya kasih portnya 3307 ya. Oke, kita oke. Kita punya koneksi latihan 7 dengan usernya adalah Dinda, localhost 3307. Kalau kita coba masuk, bahkan passwordnya langsung ya. Oke, kita lihat. Bentar, database ya, kita run ya. Ini adalah yang database PSP57 ya. Untuk kali ini agak panjang ya, tapi memang harus full ya. Kalau ada masalah-masalah ya, silakan di screenshot atau di WA ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak lengkap masalahnya, saya agak sulit juga jawabnya. Oke, kita lanjut ke part 5.